Jangan lupa dukung terus channel Dapur Poker dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Poker, dapur kita bersama. Di video kali ini aku akan buat empek-empek udang rebon ya sahabat Dapur Poker, no ikan ya, hanya pakai udang rebon. Dan aku mau kasih tips buat kalian gimana caranya buat empek-empek ini tetap lembut walaupun dia sudah dingin ya sahabat Dapur Poker. So buat kalian yang pengen tahu gimana caranya, stay tune terus di videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Dan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat bermanfaat buat perkembangan dan kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian, semoga channel ini bisa bermanfaat buat banyak orang yang membutuhkan ya sahabat Dapur Poker. So sekarang kita langsung aja ya ke bahan-bahan dan proses cara pembuatannya, stay tune terus ya. Nah ini dia bahan-bahan yang kita perlukan ya. Ini ada 1 liter air, kemudian ini ada setengah kilo tepung tapioka dan setengah kilo tepung terigu. Ini ada 100 gram udang rebon, 1 saset kaldu ayam, dan ini 1 sendok makan garam, ada 8 siung bawang putih dan 2 telur untuk isiannya nanti ya sahabat Dapur Poker. Sekarang kita lanjut aja ke prosesnya ya. Kemudian ini kita masukkan airnya ke dalam panci seperti ini. Ini airnya 1 liter ya sahabat Dapur Poker untuk 500 gram tepung tapioka dan 500 gram tepung terigu. Ini tepung terigunya kita masak dulu ya sahabat Dapur Poker. Ini masukkan tepung terigunya sebanyak 500 gram. Dan ini kita aduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi yang bergerindil. Ini apinya belum aku hidupkan ya, ini masih mati kompornya. Kemudian aduk-aduk terus sampai benar-benar dia larut dengan airnya, sampai tidak ada yang bergelindir seperti yang aku bilang tadi. Nah ini aku saring supaya dia benar-benar encer, benar-benar tidak ada yang bergerindir ya sahabat dapur, dan dia biar cepat prosesnya. Nah seperti ini. Kalau sudah benar-benar tidak ada yang bergerindil seperti ini, lalu kita ke step selanjutnya. Kemudian kita akan blender udang rebonnya ini dan juga bawang putihnya ya sahabat dapur. Ini kita blender, kita masukkan semuanya. Kemudian beri sedikit air supaya dia bisa terblender dengan rata. Nah ini mau kita blender dulu ya sahabat dapur, dan ini yang sudah selesai aku blender, lalu masukkan ke dalam adonan tepung yang tadi. Kemudian masukkan 1 sendok makan garam dan juga 1 bungkus kaldu bubuknya ya sahabat dapur. Buat yang gak suka kaldu bubuk bisa di skip ya, cuman rasanya akan sedikit kurang ya, kurang berasa gitu. Kalau sudah, kemudian ini kita aduk-aduk sampai rata, lalu kita hidupkan kompornya dengan api yang kecil cenderung sedang, jangan terlalu besar karena nanti dia akan cepat gosong. Ini kita masak sampai dianya airnya menyusut seperti kita membuat bubur sumsum ya sahabat dapur ya. Ini adalah tipsnya ya supaya empek-empeknya itu enggak keras. Ini tepung terigunya itu dimasak dulu. Kalau dimasak dulu seperti ini, dia tidak akan keras walaupun dia sudah dingin ya sahabat dapur. Nah ini sudah mulai kental seperti ini. Aduk-aduk terus lagi sampai airnya itu benar-benar nggak kelihatan lagi, sampai benar-benar dia
nggak ada airnya lah ya, seperti bubur sumsum itu. Nah seperti ini. Kalau adonan sudah berat seperti ini, nah sudah tidak lagi terlihat airnya, ini sudah bisa kita matikan api kompornya ya sahabat dapur pokers. Nah aku matikan dulu kompornya, dan kemudian ini kita diamkan dulu sampai dia suam-suam kuku ya, baru nanti kita akan tambahkan tepung tapiokanya secara perlahan. Kalau sekarang kan masih panas, masih belum bisa untuk diadon ya, nggak kuat tangannya. Ini kita tunggu sampai hangat-hangat kuku dulu. Nah sambil menunggu tepungnya tadi hangat, kemudian ini aku mau pecahkan telurnya 2 butir dulu ke dalam mangkuk seperti ini. Ini telurnya nanti buat isian empek-empeknya ya sahabat dapur poker. Kemudian dikocok lepas aja seperti ini. Nah kalau sudah, ini kita sisihkan dulu ya sahabat dapur poker. Dan ini dia tepungnya sudah hangat-hangat kuku gitu. Kemudian ini mau kita tambahkan tepung tapiokanya ya sahabat dapur pokers. Ini tepung tapiokanya 500 gram, kita masukkan aja ke dalam pancinya seperti ini. Nggak aku pindahin wadahnya karena biar sekalian aja diaduk di dalam wajan seperti ini. Ini aduk terus sampai tercampur rata ya sahabat dapur poker, dan kita masukkan tepungnya jangan sekaligus karena nanti dia nggak tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata untuk yang pertama, kemudian kita masukkan lagi tepungnya, sisa tepungnya tadi, dan jangan lupa disisakan sedikit aja 1-2 sendok makan tepung tapiokanya buat nanti dioles-oles di tangan dan juga ditalam untuk tempat tempat adonan yang kita cetak nanti ya sahabat dapur. Nah ini sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian ini mau kita bentuk ya, dan sebelumnya ini talamnya kita kasih dulu taburan tepung sedikit-sedikit seperti ini supaya nanti dianya nggak lengket ya sahabat dapur. Kemudian ini telurnya aku pindahkan ke wadah seperti ini supaya lebih mudah masukin ke dalam adonannya nanti. Kemudian tangan kita beri tepung sedikit supaya nggak lengket. Nah ini ambil adonannya kira-kira segini ya sahabat dapur pokers. Nah ini kita bentuk, ini mau aku bentuk kapal selam ya sahabat dapur. Dibulat-bulatkan dulu seperti ini ya, kemudian kita cekungkan di bagian tengahnya seperti ini, lalu kita rekatkan di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini, di kedua sisi pinggir-pinggirnya ya sahabat dapur poker. Nah seperti ini kita lakukannya pelan-pelan aja. Kemudian ini tengah-tengahnya kita biarkan terbuka untuk mengisi telur ke dalamnya. Nah kalau sudah seperti ini, masukkan 1/4 aja ke dalam adonannya ini, lalu kita rekatkan lagi, jangan sampai penuh-penuh karena nanti dia akan luber keluar. Nah seperti ini. Kemudian pinggirnya boleh di rekat-rekatkan seperti ini, atau kalau enggak seperti ini direkatkan biasa aja juga boleh ya, tergantung kreasi bunda aja di rumah gimana enaknya. Nah kalau sudah seperti ini, kita simpan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Kita buat satu lagi ya bunda ya, aku contohin sekali lagi. Ini dibulat-bulatkan lagi seperti ini. Usahakan waktu bulat-bulatinnya itu dia rata ya bun, bulatannya itu, jadi dia
banyak garis-garisnya gitu. Jadi kalau dia nggak rata waktu kita bulatinnya itu dia akan rentan bocor ya bunda ya. Nah seperti ini ya bun. Nah kemudian kita isi seperempatnya aja, jangan sampai terlalu penuh, nanti akan luber. Lalu ini direkat-rekatkan gini aja. Nah ini enggak aku buat seperti tadi, ini hanya aku rekatin gini aja di ujung-ujungnya ya sahabat dapur ya. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita letakkan lagi di sebelahnya seperti ini ya bunda ya sahabat dapur ya. Kemudian aku mau buat bentuk yang kedua mau aku bentuk lenjer. Ini mau aku bentuk lenjer bulat lonjong gitu ya bunda ya sahabat dapur. Dibulat-bulatkan dulu, kemudian kita pipihkan. Nah seperti ini ya bunda ya, kita buat lonjong seperti ini. Nah kemudian kita letakkan lagi di sebelahnya. Lalu aku mau buat bentuk adonan yang ketiga. Adonan yang ketiga ini mau aku bentuk bulat seperti bakso ya sahabat dapur ya. Nah seperti ini. Jadi dari satu adonan ini aku buat jadi 3 bentuk, yaitu kapal selam, lenjer, dan bulat seperti bakso. Nah ini lakukan adonan ini, bentuk adonan ini sampai selesai ya bunda ya. Kemudian kita rebus empek-empeknya ini tadi di air mendidih seperti ini ya sahabat dapur pokers. Ini kita rebusnya sampai dia mengapung, dan ini aku kasih sedikit minyak supaya dia nggak nempel satu sama lainnya ya sahabat dapur pokers. Ini sampai benar-benar matang, sampai benar-benar mengapung seperti kita kalau lagi ngerebus bakso ya sahabat dapur pokers, bunda-bunda semua. Nah ini dia sudah mengapung, sudah seperti ini, dan ini mengapungnya sudah kurang lebih 3-5 menit mengapung. Kemudian udah bisa kita angkat, lalu kita sisihkan ya sahabat dapur pokers, dan kita masak semua adonan yang sudah kita bentuk tadi ya sahabat dapur. Nah seperti ini kita sisihkan dulu ya. Dan ini dia hasil yang sudah kita rebus semuanya, sudah kita masak semuanya. Jadinya sebanyak ini dari 500 gram tepung kanji dan 500 gram tepung terigu. Dan ini hasilnya yang sudah kita goreng, lalu kita potong-potong seperti ini, dan kemudian kita beri potongan timun dan juga potongan cabai. Lalu kita beri, aku ini kasih mie telur ya karena nggak ada mie yang kuning bulat-bulat itu, jadi aku kasih mie telur aja. Lalu kita kasih kuah cukonya. Ini kuah cukonya sudah aku upload terlebih dahulu ya, buat kalian yang pengen tahu gimana cara buat cukonya. Kalian bisa lihat di link di deskripsi, nanti aku kasih linknya, dan juga ada di layar akhir di video ini ya sahabat dapur pokers. Ini benar-benar enak rasanya, dan ini lembut banget sahabat dapur pokers. Ini teksturnya benar-benar lembut, kalian bisa lihat seperti ini. Rasanya enak banget dan lembut banget walaupun sudah dingin ya sahabat dapur pokers. Walaupun nggak pakai ikan tenggiri seperti resep aslinya, tapi ini rasanya nggak kalah ya, mantap banget. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini.